Selamat pagi semuanya. Baiklah, semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih Tuhan. Di sini saya mencoba menyampaikan tentang penyelamatan Tuhan dalam kitab Bagawan Gita 9.22. Tapi sebelumnya izinkanlah saya minta maaf jika ada kekurangan dan kelebihan dalam bicara soal penyelamatan Tuhan dalam Bagawan Gita, seperti menabur garam di lautan. Jadi di dalam sabda kita dikatakan, jika engkau merenungkan aku selalu, tanpa memikirkan yang lain, dengan penuh pengabdian yang tulus, akan kubawakan apa yang kamu rindukan, akan kulindungi apa yang kamu miliki. Jadi di sini berbicara dua hal. Yang pertama mengenai hukum karma pala. Yang kedua juga berlaku hukum punarbawa atau kelahiran kembali. Karena kita ada 5 keyakinan di dalam Hindu, yaitu Pancasrada. Yang saya ambil keyakinan yang ketiga dan yang keempat. Jadi dalam hal ini, di dalam kelahiran kita kembali, menurut keyakinan kita, bahwa yang berpengaruh adalah proses karma pala juga. Jadi dalam hal ini saya berbicara masalah penyelamatan Tuhan di dalam Bagawan Gita bab 9.22. Nah, di sini sering kita ketemukan sesuatu yang mungkin yang telah terjadi pada diri kita tanpa kita sadari sudah datang penyelamat itu sendiri. Dalam artian penyelamatan Tuhan dalam berbagai bentuk. Yang saya contohkan yang pertama di sini, ada seorang yang betul-betul berbakti pada beliau. Suatu saat datang banjir besar, di mana dia yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan dirinya. Tetapi penyelamatan Tuhan akan datang dalam berbagai bentuk. Nah, di sini tentunya dalam masalah yang dihadapi banjir yang begitu besar, jadi di sini Tuhan mengirim sebuah penyelamatan pada pemuja ini, yaitu berupa kayu besar yang hanyut. Nah, di sini tetap orang ini bersikukuh bahwa Tuhan akan turun langsung menyelamatkan dia. Tetapi tidak sadar bahwa Tuhan sudah mengirim kayu besar untuk menyelamatkannya. Namun, kesempatan yang ada disia-siakan. Dia tidak naik ke kayu itu untuk menyelamatkan diri. Dalam ini, kesempatan itu hanya datang sekali, tidak ada kesempatan yang kedua kali. Silakan manfaatkan waktu itu. Akhirnya dia meninggal karena menunggu Tuhan harus hadir di depannya.
Dalam perjalanan menuju alam sana, dia ketemu beliau dan menuntut janji beliau. Nah, di sini Tuhan tidak akan pernah ingkar janji, selalu dia akan tepat janji. Dia komplain pada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tidak menepati janji? Seperti yang kau katakan di dalam sabda Gita 9:22. Aku meninggal. Engkau tidak sesuai dengan janji. Apa jawab Tuhan? Ingatkah engkau pada saat banjir ada kayu besar? Ingat. Kenapa engkau tidak naik di kayu besar itu? Karena aku menunggu engkau yang turun langsung untuk menyelamatkan aku. Tuhan berkata, penyelamatkan yang aku lakukan padamu adalah berbagai bentuk. Ingat, sadar pada saat itu ada kayu besar yang hanyut. Tapi engkau menyia-nyiakan kesempatan itu. Akhirnya engkau mati. Aku sudah tepat janji mengirim penyelamat kayu besar untuk menyelamatkan kamu. Jadi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan mengirim penyelamat sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka manfaatkanlah kesempatan itu. Di samping itu juga, suatu saat ada orang yang sakit keras ini. Di rumah dia dengan keluarganya, namun tidak terpikir bahwa harus segera dilarikan ke rumah sakit. Tetapi di suatu tempat, tiba-tiba ada penyelamat yang dikirim oleh Tuhan itu sendiri. Adalah dua orang yang resah di rumahnya. Suatu saat dia ingat pada yang sakit itu. Akhirnya dia mencari temannya. Diajak langsung ke rumah yang sakit bersangkutan. Namun dia berdua bertekad ke sana. Akhirnya si sakit berkata setelah sampai di sana, "Halo teman yang baik hati, jangan banyak bicara, bawa saya ke rumah sakit." Nah, inilah bukti juga penyelamat yang dikirim oleh Tuhan melalui orang berdua ini. Jadi Tuhan tidak pernah ingkar janji, selalu dia tepat janji. Dia mengirim seseorang dan dua orang itu ke tempat itu dan melarikan dia ke rumah sakit. Nah, di sini juga terjadi suatu mujizat Tuhan, di mana orang yang bersangkutan sudah sampai di rumah sakit. Dia menjalani operasi yang kedua kali. Di sana kata dokter bahwa rasanya di operasi kedua perutnya lengket. Kata dokter, hanya mujizat Tuhan yang bisa menyembuhkan. Setelah berjelang 30 menit, apa yang terjadi? Tiba-tiba cairan racun yang keluar dari perutnya karena infeksi hilang. Kata dokter, ini dah namanya mujizat Tuhan. Padahal pada saat itu istri dan anaknya sudah menangis
karena katanya perutnya sudah lengket, namun operasi tetap dijalankan. Tetapi di balik kepasrahan itu, karena orang ini berbakti terus kepada Tuhan, berbagai mujizat yang diterima pada orang ini. Nah, itulah janji Tuhan di dalam Bhagavad-gita 9.22. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jadi di sini marilah kita tingkatkan bakti kita masing-masing, sehingga berbagai penyelamatan yang dikirim oleh Tuhan, karena kita betul-betul berbakti dengan penuh ikhlas dan pengabdian yang penuh dengan ikhlas. Nah, gunakanlah kesempatan hidup ini yang masih tersisa untuk berbuat yang baik-baik saja. Seperti mungkin di lingkungan kita ada sesuatu yang mungkin kita perlu lakukanlah. Yang penting kita bisa melakukan yang terbaik. Dan tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan jika kita baru bangun. Sampaikanlah doa. Terima kasih Tuhan, karena saya baru lahir dari rahim malam. Semoga saya bisa berbuat lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Begitu pula, mari kita belajar berdoa. Semoga seisi alam semesta berbahagia. Mungkin tindakan-tindakan yang lain yang kita lakukan, seperti mungkin kita bisa melakukan kegiatan donor darah, atau memperhatikan kebersihan lingkungan, dan mungkin bisa menolong orang-orang yang perlu kita tolong. Itulah sebuah tindakan yang rasanya bisa membantu meringankan karma kita yang kita hadapi pada saat hidup ini. Demikian informasi ini saya sampaikan. Seperti tadi, saya seperti menabur garam di lautan. Tentunya banyak orang-orang yang lebih berpengetahuan. Yang saya sampaikan ini adalah hati nurani atau masalah-masalah yang pernah saya juga hadapi. Namun saya yakin Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan dalam hal ini mempunyai berbagai bentuk dan wujud. Tergantung dari keyakinan kita. Lakukanlah yang terbaik. Banyak jalan menuju Roma katanya. Jadi di sini disampaikan juga dalam Bhagavad Gita, dengan cara apapun kau memujaku, engkau sampai padaku. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.